karenanya Abuya Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau pernah menukil syair daripada As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Gal As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, ya Lailatul Itsnin Rada Safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, begitu agung, begitu wangi, begitu sempurna. Wahai malam Senin, kau menjadi mulia, menjadi agung, menjadi sempurna, menjadi wangi, karena padamulah lahir makhluk yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga kalau kalian bertanya kepada kami para habaib, maka kami akan menjawab hari yang paling mulia sepanjang masa adalah hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa? Karena hari lahirnya Nabi itulah yang membuka hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena lahirnya Nabi, maulidnya Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan perang Badar, tidak akan ada Islam, iman, Al-Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Isra Mi'raj, tidak akan ada Rajab, tidak akan ada Sya'ban, tidak akan ada Muharram, tidak akan ada Asyura dalam bulan Muharram, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam kalau bukan itu semua diawali daripada hari lahirnya Nabi Muhammad. Oleh karenanya Al-Imam Busiri radhiyallahu anhu dalam qasidah Muhammadiyahnya beliau berkata, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad. Saudara-saudara, jangankan bersyukur kepada Allah atas adanya Nabi, jangankan bersyukur kepada Allah atas lahirnya Nabi. Kamu tahu kenapa kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Nabi pernah nanya sama orang Yahudi, "Wahai orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram?" Kata orang Yahudi, "Kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun." Kemudian kata Rasulullah, "Nu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak untuk Musa daripada kalian. Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram agar tidak bertasyabbuh, agar tidak menyerupai orang Yahudi. Kata Nabi, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya Tasu'ah. Jadi Tasu'ah dan Asyura agar tidak menyerupai. Jadi Nabi bilang, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari ke-9-nya juga. Jadi untuk menyelisihi agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Saudara-saudara, sahabat pun berpuasa, bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, menjadi ibadah sunnah. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya berkat adanya Nabi Muhammad? Bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun, menjadi ibadah sunnah. Terus bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam jagat raya ini berkat adanya Nabi? Bukankah Imam Busiri berkata dalam burdahnya, laulahu fakaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami, laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Ai ma khalaqallahu al-arda was samawat, ma khalaqal bahra wal bar, ma khalaqal syamsa wal qamar, ma khalaqal jannata wan nar, ma khalaqal lauhul mahfuz, ma khalaqal kalamullah, ma khalaqal syajaratul ahya. Kalau bukan karena Nabi, tidak akan Allah ciptakan langit, bumi, surga, neraka, lautan, daratan, surga, neraka. Tidak akan Allah ciptakan bulan, matahari. Tidak akan ada syajaratul ahya, pohon kehidupan. Tidak akan ada syajaratul tuba. Tidak akan ada sidratul muntaha. Tidak akan ada kalamullah. Tidak akan ada arsy. Terselamatkan seluruh alam jagat raya berkat Nabi. Bahkan para nabi dan rasul terselamatkan berkat Rasulullah. Nabi Allah Adam, Allah terima taubatnya. Menurut para muarrikhin, para ulama, 450 tahun tidak Allah terima taubat Nabi Adam. Ketika di kota Mekah baru Allah terima. Kenapa? Beliau membawa nama Nabi Muhammad. Nabi Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh, Allah selamatkan dari banjir karena dalam tulang sulbinya membawa nur Nabi Muhammad.
Nabi Ibrahim Allah selamatkan dari api Namrud karena dalam tulang sulbinya membawa nur Nabi Muhammad. Nabi Allah Ismail Allah selamatkan ketika akan disembelih, Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail membawa nur Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul, seluruh makhluk selamat berkat Nabi Muhammad. Terus bagaimana kita bersyukur? Kalau bersyukur atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun saja menjadi ibadah sunnah, bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya baginda Nabi besar Muhammad? Oleh karenanya kita duduk pada malam hari ini untuk bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bergembira, berbahagia atas lahirnya Rasulullah